Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menyajikan hasil analisis mengenai strategi pendanaan modal kerja dari dua perusahaan retail besar di Indonesia, yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dan PT Matahari Department Store Tbk. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan ini kelompok kami. Mari kita langsung ke pembahasan awal, yaitu profil singkat masing-masing perusahaan dan laporan keuangannya. قاسم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم والجعل مرباga yang muda sabay lupa orang tua oh hati tersedurhaka maksud hati bahagiakan orang tua abad ayadi berlapat preman usyang sudah ini kepala sungguh penjama itu preman adang hidup sungguh mustahak namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana 80% diskonnya, pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana Ramayana pulang mudik gemilang berjaya bawa berkah untuk keluarga. Ramayana PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk didirikan pada tahun 1978 dan memulai aktivitas bisnisnya di sektor retail dengan membuka gerai pertamanya di Jakarta. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan produk sandang dan kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau, serta menyasar segmen masyarakat kelas menengah ke bawah. Saat ini, Ramayana telah mengoperasikan lebih dari 100 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi kanan saya dapat Anda lihat laporan keuangan tahun 2024 dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang kami peroleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, total aset lancar tercatat sekitar 3,25 triliun, sedangkan kewajiban jangka pendeknya mencapai 899 miliar. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bersiap-siaplah. Persiapkan bagian terbaik dari dirimu. Persiapkan strategi terbaikmu hanya untuk satu tujuan. Satu tujuan. Jumbo Sale. Jumbo Sale. Jumbo Sale. Jumbo Sale. Semua siap-siap belanja karena Jumbo Sale. Silahkan kakak. PT Matahari Department Store Tbk merupakan perusahaan retail modern yang telah berdiri sejak tahun 1958. Matahari dikenal luas oleh sebagai salah satu jaringan departemen store terbesar di Indonesia. Dengan produk yang mencakup fashion, kosmetik, dan perlengkapan rumah tangga. Saat ini, Matahari mengoperasikan lebih dari 140 gerai di berbagai kota besar di Indonesia. Dengan fokus utama pada konsumen kelas menengah, saham ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Di sisi kiri saya ditampilkan laporan keuangan tahun 2024 dari PT Matahari Department Store Tbk yang juga kami peroleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data tersebut, total aset lancar tercatat sebesar 1,27 triliun rupiah, sementara kewajiban jangka pendeknya mencapai sekitar 2,19 triliun rupiah. Setelah mengenal profil singkat serta data keuangan masing-masing perusahaan, kita akan masuk ke bagian inti pembahasan, yaitu strategi pendanaan modal kerja yang diterapkan oleh kedua perusahaan. Modal kerja merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar.
yang menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dapat kita lihat dari grafik yang ditampilkan bahwa RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk memiliki modal kerja positif sekitar 2,35 triliun. Nilai ini berasal dari selisih aset lancar sebesar 3,25 triliun dikurangi kewajiban jangka pendek sebesar 899 miliar. Posisi ini mencerminkan likuiditas yang sangat baik, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Strategi ini dapat dikategorikan sebagai strategi konservatif dalam pengelolaan modal kerja. Sementara itu dapat kita lihat LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk menunjukkan modal kerja negatif sebesar kurang lebih 913 miliar. Hal ini disebabkan aset lancar yang lebih kecil dibandingkan kewajiban jangka pendek, yaitu 1,27 triliun berbanding 2,19 triliun. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi tekanan likuiditas karena aset lancarnya tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini menandakan bahwa Matahari menerapkan strategi agresif di mana sebagian besar kebutuhan operasionalnya dibiayai melalui utang jangka pendek. Lalu, apa makna dibalik perbedaan strategi pendanaan modal kerja tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut melalui karakteristik masing-masing strategi. Untuk memperjelas perbedaan antara kedua strategi pendanaan yang digunakan, berikut adalah karakteristik masing-masing pendekatan. Strategi konservatif seperti yang digunakan oleh Ramayana memiliki beberapa ciri utama, antara lain: yang pertama, pendanaan sebagian besar berasal dari ekuitas dan utang jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang kedua, tingkat beban bunga cenderung rendah karena minimnya ketergantungan terhadap pembiayaan jangka pendek. Yang ketiga, fokus pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dengan menghindari eksposur risiko yang tinggi. Yang keempat, relatif lebih tahan terhadap fluktuasi pasar maupun ketidakpastian ekonomi dalam jangka pendek. Sebaliknya, strategi agresif yang diterapkan oleh Matahari memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, lebih mengandalkan utang jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja harian. Yang kedua, menghadapi resiko bunga yang lebih tinggi serta profitabilitas yang fluktuatif. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan bisnis yang cepat melalui ekspansi. Yang keempat, namun strategi ini rentan terhadap kenaikan suku bunga serta perubahan kondisi ekonomi. Sebagai penutup, mari kita simpulkan beberapa poin penting dari analisis yang telah disampaikan. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ramayana cenderung cocok bagi investor dengan profil risiko konservatif yang mengutamakan stabilitas dan pengelolaan risiko yang hati-hati. Sedangkan Matahari lebih sesuai untuk investor dengan karakteristik agresif yang mengejar pertumbuhan tinggi meskipun menghadapi risiko yang lebih besar. Sebagai tambahan, dalam memilih strategi pendanaan, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu karakteristik bisnis yang dijalankan, kondisi pasar saat ini, dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Perlu diingat bahwa tidak ada strategi yang sepenuhnya benar atau salah. Yang terpenting adalah kesesuaian antara strategi yang diterapkan dengan profil risiko perusahaan maupun investornya. Demikian pemaparan kami mengenai analisis strategi pendanaan modal kerja dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dan PT Matahari Department Store Tbk.
Dengan memahami strategi masing-masing perusahaan, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana mereka mengelola risiko serta merancang pertumbuhan bisnis ke depannya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.